Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, tidur pagi terlebih tidur setelah salat subuh memanglah bukan kebiasaan yang baik. Akan ada banyak kerugian jika tidur setelah salat subuh menjadi kebiasaan kita. Dari sisi agama dan dari sisi kesehatan banyak ruginya dibanding manfaatnya. Dan ini sudah pernah saya sampaikan pada video sebelumnya dengan judul 3 bahaya tidur pagi. Nah, masalahnya kadang-kadang jika telah menjadi rutinitas, tidur setelah salat subuh sangat sulit sekali kita tinggalkan. Yang tak biasa tidur pagi atau tidur setelah salat subuh pun kadang-kadang masih sering tergoda untuk kembali ke atas tempat tidur setelah selesai salat subuh. Tidur lagi setelah salat subuh memang selalu menggoda karena menggambarkan kenikmatan dalam lelapnya pagi hari. Nah, bagi yang ingin merubah kebiasaan tidak tidur lagi setelah salat subuh, atau bagi yang tidak ingin menjadikan tidur setelah salat subuh sebagai kebiasaan, pada video kali ini saya ingin berbagi beberapa tips yang insya Allah bisa menjadi solusi untuk menghindari tidur pagi. Beberapa tips yang ingin saya bagikan ini insya Allah mudah dan ringan dan malah berpotensi menjadi ladang pahala di awal waktu pagi dari keseharian kita. Apa saja tipsnya? Yang pertama, mandi fajar atau mandi sebelum sholat subuh. Bagi sebagian kita, mandi fajar atau mandi sebelum sholat subuh adalah aktivitas yang sulit dikerjakan. Di antara sebabnya adalah takut dengan dingin. Dinginnya air di waktu subuh kadang-kadang membuat kita malas melakukan mandi fajar. Padahal mandi fajar banyak sekali manfaatnya, khususnya bagi kesehatan. Di antaranya menurut para ulama dan pakar kesehatan, mandi fajar bisa menjadi terapi kesehatan, tidak mudah jatuh sakit dan memiliki pengaruh yang baik bagi kesehatan mata agar tidak mudah rabun. Ala kulli hal, bagi yang tidak ingin tidur lagi setelah sholat subuh, cobalah melakukan mandi fajar sebelum sholat subuh. Insya Allah akan merasakan kesegaran dan tidak ngantuk lagi. Lebih bersemangat dalam menyambut pagi hari, dapat mengikuti sholat subuh berjamaah di masjid dan tentunya mendapatkan keutamaan serta keberkahan di waktu subuh. Tips yang kedua, memperbaharui wudhu. Yang dimaksud dengan memperbaharui wudhu adalah melakukan wudhu sebagaimana biasa, tetapi bukan karena telah batal. Hanya merasa perlu melakukannya lagi karena ada sebab tertentu, misalnya karena mengantuk. Jika setelah menunaikan sholat subuh, rasa kantuk kembali menyerang dan ingin tidur, bersegeralah melakukan wudhu kembali. Insya Allah rasa kantuk pun akan cepat sirna dan hilang. Lebih dari itu, memperbaharui wudhu setelah digunakan untuk beribadah hukumnya sunnah dan berpahala, akan dituliskan sebanyak 10 kebaikan. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man tawaddoa ala tuhrin kutibalahu asyru hasanatin." Siapa saja yang berwudhu dalam keadaan masih suci, maka dituliskan baginya 10 kebaikan. Yang ketiga, melakukan amalan ringan setelah sholat subuh. Para sahabat setelah menunaikan sholat subuh bisa melakukan amalan ringan dan berpahala agar sedikit bisa menunda dan menghindari tidur setelah sholat subuh secara langsung. Misalnya dengan membaca bacaan zikir setelah sholat subuh, membaca tasbih subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali, membaca selawat juga 100 kali, dan membaca Al-Quran. Amalan ringan ini disandung berpahala dan sangat dianjurkan kita lakukan setelah sholat subuh, juga memiliki potensi menunda keinginan tidur lagi.
Yang keempat, membuat minuman. Ketika rasa kantuk kembali menyerang setelah selesai salat subuh, membuat minuman barangkali bisa menjadi solusi agar tidak tidur kembali setelah selesai salat subuh. Bagi yang suka ngopi, bisa bikin kopi. Yang suka teh, bisa bikin teh. Rasa segar minuman akan merangsang kita agar tidak tidur lagi setelah salat subuh. Apalagi minum kopi selama ini selalu dipercaya bisa menghilangkan rasa kantuk. Karenanya bagi yang masih mengantuk setelah salat subuh dan ingin menghindari tidur pagi atau tidur setelah salat subuh, membuat minuman seperti kopi bisa menjadi sebuah solusi. Yang kelima, melakukan senam pagi atau berolahraga. Semua tips yang saya bagikan ini bisa dilakukan secara berurutan sampai tips yang kelima ini. Dan bisa dipastikan kita akan berhasil untuk tidak tidur lagi setelah sholat subuh. Setelah bangun tidur, kita langsung mandi fajar. Dilanjutkan dengan sholat subuh baik berjamaah maupun sendirian. Lalu disambung dengan membaca zikir setelah sholat subuh. Jika mengantuk datang, segeralah memperbaharui wudhu. Dilanjutkan dengan amalan ringan seperti membaca tasbih dan membaca sholawat atau membaca Al-Quran. Jika mengantuk lagi, segeralah bikin minuman seperti kopi atau teh. Nah, sampai di sini jika dengan meminum secangkir kopi atau teh masih juga mengantuk, maka kita bisa melanjutkan dengan tips yang kelima ini, yakni berolahraga. Bisa dengan melakukan senam ringan atau dengan berlari pagi. Dengan demikian rasa kantuk pun akan hilang dan kita pun terhindar dari hal yang kurang baik, yakni tidur di awal waktu pagi. Demikian para sahabat, semoga 5 tips menghindari tidur setelah sholat subuh ini bermanfaat dan dapat kita praktekkan. Tetapi semuanya kembali kepada kesungguhan untuk menghindari tidur di waktu setelah sholat subuh. Jika kita tak mampu menahan diri untuk kembali tidur, maka tips-tips yang saya bagikan ini pun tak akan memberikan manfaat apapun bagi kita semua. Karenanya kunci segalanya adalah kekuatan dan kesungguhan kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau kurang baik dalam kehidupan kita. Demikian insyaallah barokah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.